Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya pendengar setia acara seni budaya dimanapun Anda berada. Dan malam hari ini seperti biasanya setiap Senin malam pukul 7 dan insya Allah nanti sampai pukul 8 malam kami hadir di siaran budaya di 101.9 FM Radio Top Sukoharjo. Bahagia sekali malam hari ini di malam bulan Ramadan. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa dan selamat menjalankan sholat tarawih bagi yang menjalankannya. Dan malam hari ini di studio telah hadir anak-anak muda yang cantik, yang tampan, dan ini kebetulan adalah hari akhir magang di Radio Top Sukoharjo. Nah, ada dua kelompok atau dua bagian yang kebetulan malam hari ini hadir. Namun sebelum berbincang banyak tentang apa yang menjadi tema malam hari ini, yaitu temanya memanfaatkan media medsos sebagai edukasi dan solusi. Sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama ini dari mahasiswa STAPN Raden Wijaya Wonogiri. Mungkin pendengar banyak yang bertanya-tanya, ya, STAPN itu apa? Ternyata ini adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Nah, yang kedua adalah dari SMA Kriya Sahid Sukoharjo. Nah, terkait tentang ini juga hari magang terakhir di Radio Top Sukoharjo. Kami akan berbincang dan ngobrol pada mbak-mbak dan mas-mas pelajar dan mahasiswa ya terkait tentang memanfaatkan media edukasi dan solusi. Tapi biar lebih nyaman, kita akan perkenalan dulu untuk bisa mengenalkan diri kepada pendengar. Ini saya mulai dari Mas Fernando. Mungkin bisa mengenalkan terlebih dahulu kepada teman-temannya dari mahasiswa STAPN Raden Wijaya Wonogiri. Mungkin bisa diperkenalkan kepada pendengar Mas Nando terkait tentang siapa saja yang awak media, mungkin teman yang menyampaikan hal-hal terkait tentang berkegiatan di Radio Top. Monggo Mas Nando. Halo Top Mania, kembali lagi. Mungkin Top Mania sudah sudah sering dengar suara saya. Kenalkan, nama saya Fernando Adi Pangestu. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya diajak untuk mengikuti siaran budaya yang dilaksanakan pukul 7 sampai 8 malam. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Ya, mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu teman-teman yang ini bagian ambil gambar itu, Mas, bisa diperkenalkan kepada pendengar karena kan tidak melihat ya. Siap, Pak. Ya. Nah, selanjutnya ada beberapa teman saya yang di sini membantu proses siaran. Yang pertama ada Mas Taufik. Mas Taufik ya. Mas Taufik di sana membantu untuk melakukan dokumentasi kegiatan siaran pada malam hari ini. Ya, kebetulan ini mahasiswa dari STBAN, tetapi asli dari mana ini, Mas? Kalau saya sendiri itu dari Wonogiri, Pak. Wonogiri ya. Kalau yang Mas Taufik? Kalau Mas Taufik dari Wonogiri juga. Yang lainnya mungkin bisa disampaikan. Ya, yang selanjutnya ada Mas Dika. Beliau berasal dari Jepara. Mas Dika dari Jepara, ya. Selanjutnya yang ikut siaran juga ada Mas Tomo. Mas Tomo, ya. Silakan menyapa kepada pendengar, Mas Tomo. Halo Top Mania, perkenalkan nama saya Tomo. Saya berasal dari Wonogiri dan berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Mungkin Top Mania sudah nggak asing dengan suara saya dan mungkin juga sudah kenal karena cukup lama di sini, kurang lebih 3 minggu. Woi, 3 minggu cukup lama juga. Ya, terima kasih Mas Nando dan Mas teman dan lain-lainnya. Terkait tentang ini juga tadi sudah saya sebutkan lagi dari SMK Kriya Sahid Sukoharjo. Yang pertama monggo Mbak
Narika untuk mengenalkan diri Ya. dan mungkin menyapa dari teman-temannya yang di rumah atau mungkin wanita yang lain. Oh, Monggo. iya. Halo teman-temannya, kembali lagi dengan saya Asna. Kali ini saya mengikuti siaran budaya yang bertema memanfaatkan budaya medsos sebagai edukasi dan solusi. Kali ini saya juga ditemani teman-teman dari STAPN Wonogiri dan teman saya sendiri Khairatu Nisa dari SMK Kriya Said Soekarjo. Nggak lupa juga menyapa orang tua saya yang ada di rumah. Selamat malam dan selamat berbuka puasa. Weh. Satunya Mbak Nisa. Halo temannya, perkenalkan nama aku Nisa. Kali ini aku mengikuti siaran malam bersama Omah Tulis ya. Iya. Iya, baik Mbak Nisa. Kita akan mulai terkait tentang tema malam hari ini, memanfaatkan media medsos sebagai edukasi dan solusi. Mas Nando, mungkin sebelum lebih jauh berbincang terkait tentang media medsos sebagai edukasi ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mas ini. Di Wonogiri ini ada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri ini. Mungkin ini jarang orang mengetahui, Mas. Ini bisa diceritakan bagaimana Mas Nando dan teman-teman bisa kuliah di situ, dari mana informasi. Paling tidak ini akan membantu informasi teman-teman yang lain. Ternyata di Wonogiri ada Sekolah Tinggi Agama Buddha. Monggo Mas. Kalau saya sendiri berawal sekolahnya itu emang masih satu kawasan sama alamat tinggal saya Pak. Jadi mungkin saya sudah nggak asing. Terus sekitar tahun 2019 itu ternyata di kampus itu sudah membuka prodi umum nih Pak. Jadi saya sudah diberitahu oleh orang tua saya kalau suruh lanjut di sekolah tersebut gitu sih Pak. Kalau dari saya sendiri ya udah ikut aja kata orang tua gitu sih Pak. Oh iya, terkait tentang pelajaran, artinya di sini kan khusus pelajaran bahasa Buddha ya? Enggak sih Pak. Enggak juga ya? Enggak juga. Sebenarnya iya bisa dijelaskan. Di Sekolah Tinggi Agama Buddha itu memang ada beberapa prodi yang berkaitan dengan agama Buddha. Nah itu mungkin khusus untuk agama Buddha. Sedangkan saya ikutnya yang prodi umum Pak, seperti ilmu komunikasi, pariwisata, dan PGSD. Nah di ketiga prodi itu biasanya di awal itu cuma dikasih mungkin basic kayak mungkin pengertian mungkin lebih ke kayak gambaran agama Buddha itu seperti apa, seperti itu sih Pak. Jadi kita tuh nggak memperdalam memperdalam tentang agama Buddha itu sih Pak. Oke. Berarti kalau PBSD nanti nanti akan mengarahnya ke menjadi pendidik ya? Gimana Pak? Ketika lulus nanti akan menjadi pendidik ya, Pak Guru misalnya. Ya, kalau PGSD seperti itu Pak. Mungkin mengarahnya lebih ke keguruan. Oke. Kalau Mas Topan, Tomo. Mas Tomo. Kalau Mas Tomo sendiri bisa diceritakan itu sejarah evalnya kenapa penjenengan kok ikut senang masuk di sekolah ini? Siap. Jadi begini temannya. Dulu itu kisahnya agak lucu karena saya setelah lulus SMA itu mau berhenti dulu itu sekitar 1 tahun. Kenapa libur? Ya karena Jenuh? Masa sekolah jenuh ya? mau ceritanya mau kerja dulu. Oh iya. Tapi ternyata pas saya ziarah sama bapak di Wonogiri ketemu sama guru dari salah satu SMP Wonogiri dan menyarankan untuk sekolah di situ karena ada prodi ilmu komunikasi. Karena awalnya saya kan nggak terlalu minat, nah saya juga agak terpaksa. Namun lama-kelamaan juga ternyata ada jurusan komunikasinya ya. Iya. Menarik sekali ya. Maka malam hari ini hadir di studio 101.9 FM. Baik Mas. Berikutnya dari SMA Kriya Said diceritakan mengapa Mbak Asna ini mengambil jurusan di kejuruan SMK Kriya Said. Ya topannya, karena saya dulu termasuknya di SMK Kriya Said itu saya menyusul dan saya itu siswa baru, baru gitu. Nah saya dulu sempat mondok selama kurang lebih 1,5 pesantren? Ya, 1,5 tahun.
terus karena orang tua itu merasa kalau jenguk itu jauh, Mm-mm. jadi saya dipindahkan ke sekolah yang dekat. Aslinya Sukoharjo ya? Iya, saya asli Sukoharjo. Ya, kalau pengalaman Mbak Nisa sendiri gimana? Kalau buatku sendiri, aku suka sekolahnya dari waktu masih SMP. Jadi aku udah ngincer sekolahnya itu. Ada jurusan yang aku sukai yaitu desain komunikasi visual. Wih, desain komunikasi visual ya. Iya. Dan di sini ternyata menarik sekali ya pelajaran itu di SMK. Iya. Pesertanya banyak nggak? Banyak. Oh, cukup banyak ya. Cukup banyak. Baik, Mbak Nisa dan Mbak Asna. Sekarang kita akan mulai Mas Nandur. Manfaat media sosial sebagai edukasi dan solusi. Akhir-akhir ini kan banyak sekali media sosial yang muncul di layar kaca. Itu banyak sekali, apakah itu yang sifatnya tidak mendidik, kekerasan dan lain sebagainya. Mungkin bagaimana penjaringan atau penggunaan media sosial ini sebagai edukasi itu caranya seperti apa sih, Mas? Oke. Sebelumnya platform media sosial itu banyak ya Pak. Ada semacam TikTok, YouTube, Instagram. Nah, di setiap media sosial itu mungkin memiliki target atau target pasarnya sendiri nih Pak. Kayak misal IG nih kebanyakan kan buat kayak posting-posting kayak semacam hiburan atau mungkin personal branding seseorang gitu sih Pak. Jadi pemanfaatan media sosial untuk edukasi itu sebenarnya itu sangat berdampak nih Pak buat kegiatan sehari-hari seperti saya mahasiswa yang awalnya mungkin belum tahu kegunaan misalnya kayak edukasi tentang pergaulan bebas. Nah, itu kan mungkin lebih cocok buat saya yang sudah mahasiswa karena kan semenjak semakin dewasa mungkin semakin butuh arahan. Yang baik mana, yang buruk mana, sehingga itu dapat membantu kita agar lebih menjadi pribadi yang mungkin lebih baik lagi dan tidak terjumus dalam hal-hal yang negatif sih Pak. Jadi peran media sosial untuk edukasi itu sangat penting menurut saya. Ya. Kalau Mas Tomo sendiri, Mas saat Mas Tomo. Kalau Mas Tomo sendiri melihatnya seperti apa sih? Kalau media sosial kan memang banyak, tapi setahu saya kan media sosial itu bisa digunakan untuk edukasi. Tapi sepengalaman saya yang bisa digunakan dan targetnya itu lebih banyak itu YouTube sama TikTok. Karena kalau IG itu lebih banyak pakainya untuk pamer-pamer sama estetika doang sih. Untuk show. Iya. Jadi nggak berhasil gitu aja sih kalau di IG. Tapi kalau di TikTok sama YouTube itu memang kalau untuk diri saya ada imbasnya. Jadi IG dan TikTok rata-rata untuk remaja ya, yang generasi muda ya. Iya. Tapi kalau FB gimana FB? Sudah ketinggalan Pak ya? FB jujur itu kebanyakan orang tua ya? Ya emang benar orang tua. Sama kalau enggak yang kedua itu kebanyakan orang jual sama beli COD. Nah itu bisnis ya? Iya. Baik. Sekarang Mbak Nisa bisa diceritakan karena ini terkait tentang sekolah menengah kejuruan itu terkait implikasinya kerja dan kerja gitu ya. Diharapkan seperti apa? Apalagi tadi Mbak Nisa terkait tentang audiovisual. Mungkin diceritakan dulu, monggo. Jadi kalau di desain komunikasi visual itu nggak jauh-jauh dari media sosial ya. Apalagi kalau untuk mengupload video ataupun juga mengenalkan karya kita gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri lebih ngarah ke Instagram, IG ya? Iya, karena aku sendiri suka menghasilkan karya juga. Jadi aku posting semua karyaku itu di Instagram gitu. Bisa diberi contoh Mbak karya Mbak Nisa yang beredukasi, terus yang manfaat untuk pemirsa. Kalau saya sendiri, saya membuat karya lukisan, gambar. Lukisan ya? Iya, saya sketsa termasuk? Iya, sketsa juga gitu. Kalau Mbak Ana? Kalau menurut Asna. saya
medsos itu bisa untuk sarana edukasi yang interaktif. Karena kalau saya lebih dominan ke TikTok, karena kalau saya kan di SMK ya Pak. Iya. Ya itu karena TikTok itu sekarang sudah bisa untuk berjualan gitu. Karena kejualannya ya. Iya. Bahas kebetulan kejualannya apa? Bisnis? Desain komunikasi visual juga. Oh, sama ya? Sama. Tapi saya di situ karena mungkin beda jurusan ya, jurusannya melenceng sedikit ya Pak. Jadi saya minatnya kalau di TikTok itu bisa, kalau zaman sekarang kan bisa untuk berjualan gitu. Jadi hal-hal yang menarik mungkin bisa dipelajari dari media itu ya? Iya. Itu salah satu edukasi dan pembelajaran bagaimana harus berbisnis, termasuk itu. Oke, sekarang kita kembali ke Mas Nandu. Mas, bisa diceritakan ini terkait tentang media edukasi ini. Nah, jadi selama ini kita tidak bermaksud menganggap bahwa Buddha itu minoritas, tidak sama sekali, tetapi era yang sekarang itu kita lihat semua agama itu pasti pembinaannya ke hal-hal yang baik Ya, karena istilah Islam itu ketawitan, ketuhanan. Maka di sana di media sosial ini banyak sekali bermunculan berbagai perbincangan, dialog yang kadang-kadang secara oknum kadang-kadang saling menyerang. Ya, betul. Nah, seperti itu. Bagaimana ini Mas Nandu bisa menyikapi hal ini terkait perkembangan yang selalu ya kadang-kadang menjadi dinamika ya antar agama A dan B dan C dan seterusnya. Untuk itu kan nggak bisa dihindari ini. Iya. Pasti setiap manusia itu memiliki pandangannya sendiri-sendiri. Ya kalau dari saya sendiri mungkin menyikapinya lebih ke memahami apa yang mungkin mereka sampaikan. Jadi saya nggak langsung teremosi gitu loh Pak, membaca pesan atau mungkin kritikan dari mereka. Jadi saya dapat mungkin memilih yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Jadi di sana saya menjadi tengah-tengah. Jadi tidak terlalu fanatik dengan agama saya sendiri, dan saya juga tidak terlalu mendukung agama orang lain gitu sih Pak. Ya. Paling tidak itu menjadi gambaran untuk bagaimana harus menjadi dirinya sendiri Ya, betul. dan tidak harus ngomong kayak aku kan ya, seperti itu, dari merasa dirinya paling hebat. Kadang-kadang orang agama sendiri paling hebat, orang lain nggak bagus misalnya kan ada. Ya. Baik, sekarang kalau Mas Tama seperti apa Pak respon seperti itu? Kalau ya emang benar sih, kalau sekarang itu media sosial malah dijadikan sebagai adu argumen. Bahkan di negeri dengan agamanya cukup banyak, jadi bervariasi. Jadinya kalau menurut saya pribadi, saya kan pernah berteman dengan orang Hindu, dan dia berkata kepada saya bahwa begini, bahwa kenapa di Hindu itu ada Tuhan yang banyak, karena mereka percaya bahwa sekalipun mereka banyak Tuhan dan banyak dewa, mereka percaya bahwa semua pintu jika arahnya sama itu sama saja. Jadi menurut saya kalau meskipun agamanya berbeda, tapi kan tujuannya tetap sama. Jadi saya nggak pernah membeda-bedakan. Yang penting jangan saling merendahkan. Itu sih kalau saya pribadi. Ya. Sekarang Mbak, coba. Ya, kalau menurut saya karena di keluarga saya juga ada yang non muslim, ya, jadi saya juga tahu tentang agama yang lain juga, saya juga mengerti, jadi saya tidak terlalu mengikuti berita-berita yang adu argumen tentang agama. Ya, tentang penyudutan. Iya, jadi saya menghargai dan tetap toleransi gitu. Mbak Nisa? Kalau saya ya, biasanya kan kalau di media sosial itu kan ada postingan tentang pembahasan sebuah agama. Nah biasanya itu di dalam komentar itu saling sulut menyulut gitu. Kalau saya tuh biasanya kalau menyikapi itu cari tahu dulu permasalahannya apa, habis itu lebih baik kita tidak perlu menyikapinya gitu. Jadi nggak perlu balas di komentar gitu. Jadi tidak langsung direspon gitu ya, biar mengendap. Iya, takutnya ada salah paham gitu loh. Oh ya, padahal kalau bahasa tulis itu kadang-kadang
Kalau orang Jawa bilang salah tompo ya. Iya. Baik pendengar, obrolan kita akan semakin menarik terkait tentang tema malam hari ini, yaitu memanfaatkan media medsos sebagai edukasi dan solusi. Baik pendengar, untuk memberi suasana yang lebih indah, warna di malam hari ini seperti biasanya, bagi Anda yang berulang tahun malam hari ini, sebuah lagu ulang tahun dari Didi Kempot, Hello Sayang. Kita masih di satu acara siaran budaya bersama Mas Tugas di kesempatan malam hari ini, masuk di season kedua. Masih ada saya, Bapak Irmanto dan Mas Anggun, tentu saja dengan para narasumber di kesempatan malam hari ini, yaitu Mbak Asna, Mbak Nisa, Mas Nando, dan juga Mas Tomo, serta teman-teman yang lain yang mengambil gambar juga, karena siaran ini dipantau dengan radio streaming ya Mas Anggun. Iya. Bahagia sekali kita lanjutkan obrolan kita terkait tentang memanfaatkan media medsos sebagai edukasi dan solusi. Nanti kita ngobrolnya santai aja ya, ngobrol bertanya. Sekarang akan saya sampaikan terkait tentang cara memilih dan memilah tayangan dalam media sosial itu yang bagaimana. Mungkin bisa dimulai dari Mas Nando ya, nanti bisa ditanyakan dengan yang lain. Moga Mas Nando. Mungkin kalau dari saya, seringkali saya di media sosial itu menemukan mungkin berita hoax nih Pak. Hoax ya? Iya betul. Nah, saya itu kadang suka bingung menyikapi berita hoax itu seperti apa. Tapi dengan berlahannya waktu, saya mulai belajar nih Pak, kalau ada suatu berita di platform media, itu tuh saya langsung mungkin mencari kebenarannya melalui mungkin dari media-media yang sudah terverifikasi menyebarkan berita yang benar sih Pak. Nah, itu merupakan salah satu langkah yang mungkin saat ini di media sosial yang mungkin banyak media-media yang mungkin menyebarkan berita hoax untuk meningkatkan viewers, meningkatkan penonton gitu sih Pak. Ya. Nah, terkait itu bagaimana Mas? Mungkin seperti penjaringan itu bisa memilah dan memilih, itu caranya seperti apa? Pasti kan ada cara memilih, oh ini hoax, ini bukan. Ada cara lain nggak selain mencari informasi yang lain? Ya mungkin kita lebih ke memahami isi teksnya ya. Kalau mungkin dirasa, wah ini beritanya kok agak meragukan, nah itu mungkin bisa kita search ulang. Oh iya. Mungkin Pak Asna punya pandangan lain terkait memilih dan membelah media ini seperti apa? Kalau menurut saya, kalau dari saya sendiri, cara memilihnya itu saya memilih konten yang bermanfaat. Jadi menghindari konten-konten yang kurang bermanfaat, menghindari konten hoax, video yang cuma viral sesaat. Jadi untuk mendalaminya saya itu kan ada informasi, biasanya kan ada dari berita-berita yang terpercaya gitu. Jadi saya memilih membaca dari berita yang terpercaya, bukan dari berita hoax atau yang lain-lain. Kalau Mbak Nisa gimana? Kalau mau, padahal Mbak Nisa penasaran sekali yang berita-berita yang tadi misalnya, aku pengen sekali lihat, sebenarnya penasaran juga ya. Bagaimana? Kalau aku menemukan berita hoax gitu ya, aku seringnya bertanya dulu ke temen gitu, minta saran temen, apa ini hoax apa enggak sih gitu. Nanti kalau temennya bilang ini hoax, nanti aku juga tahu nggak mempercaya gitu loh. Kalau aku malah lebih seringnya menghindari gitu. Lebih amannya menghindari loh. Iya. Mas Tama sendiri gimana? Mungkin bisa berdiskusi dengan teman yang lain, oh caranya seperti ini, harus seperti ini gitu ya. Kalau menurut saya sih, saya sebenarnya kalau berita di Indonesia kan kebanyakan itu malah berita gosip artis ya. Kebanyakan itu ya? Kebanyakan, jadi saya malah nggak terlalu mengikuti berita gosipnya. Jadi saya cuma fokus ke berita kayak ekonomi, politik, atau bencana alam. Ya itu secara spesifik ya. Iya, jadi kalau ada misal artis A dikatakan selingkuh atau bagaimana, saya nggak terlalu peduli. Malah pernah dulu itu kan
semester 4 ditanya soal berita artis yang selingkuh. Saya kan nggak tahu apa-apa jadinya. Tapi itu juga pribadi sih, tapi mungkin Mas Nando juga pernah mengalami. Pernah mengalami apa ya maksudnya? Maksudnya disuruh menceritakan iya. itu tadi berita gosip Berita artis. gosip artis Itu ya. pernah dulu waktu semester 4. Iya. Ya, menarik sekali ketika kita bicara soal artis ya, karena identik dengan kemewahan, kecantikan dan gitu. Mas Nando, kalau soal politik gimana Mas? Berita di politik di medsos ini kan cukup marak sekarang ini. Oh iya betul. Kalau itu sih mungkin waktu pemilu itu ya Pak, itu kan banyak sekali tuh berita-berita politik yang beredar. Nah itu kan mungkin banyak berita-berita yang menggiring ke mungkin opini-opini yang buruk sih Pak. Nah mungkin kalau dari saya menyikapinya lebih ke memahami dan juga mungkin search ulang apakah yang dikatakan tokoh tersebut benar atau tidak. Itu kan saat ini kan juga maraknya AI itu sih Pak. Iya betul. Jadi suara orang atau suara tokoh politik itu bisa dimanipulasi yang dapat menyebarkan kegaduhan di ruang media sosial. Salah satunya di kegiatan politik seperti itu sih Pak. Ya, menarik sekali. Sekarang kita akan masuk di kenapa ya? Kadang-kadang AI itu sekarang kalau seperti saya kan orang awam, itu rasanya beda apa ya? Sulit sekali membedakan apakah ini asli atau tidak. Itu seperti apa Mas? Kita harus, ini buatan akal manusia, akal imitasi. Itu seperti apa untuk membedakan yang asli yang bukan? Kalau dari saya mungkin seringkali menemukan mungkin tulisan dan gambar yang mungkin berbasis AI sih Pak. Kalau AI biasa, itu bisa dideteksi ya? Bisa Pak. Kalau saya kan maaf, jujur aja awam gitu ya. Kalau AI itu biasanya kebanyakan menggunakan bahasa yang baku ya Mas Tomo. Iya, kurang lebih begitu. Tapi sedikit tambahan Mas Ando. Jadi begini, AI itu uniknya dia tuh punya kayak gimana? Kayak contohnya dia punya merek, tapi dia nggak bisa dilihat. Nah, cara mudahnya gampang. Itu misalkan lah gambar atau video. Kita ambil gambarnya atau screenshot videonya, kita tanya sama AI-nya langsung, dia langsung kedetek. Itu ada watermarknya sebenarnya kecil, cuma sangat kecil, jadi nggak nampak. Gitu sih kalau mau cari tahu itu asli atau palsunya begitu. Oh di situ ya. Kalau Mbak Asna sendiri seperti apa? Kalau saya sendiri jujur emang kurang bisa untuk itu menentukan itu AI atau bukan. Jadi dari Mas Tomo tadi saya malah baru tahu cara mendetek itu AI atau bukan gitu. Kalau dari saya sendiri gitu. Mbak Asna? Mbak Nisa. Oh ya maaf ya. Kalau soal AI ya, kita nggak perlu jauh-jauh dari website AI lain. Google aja itu termasuk AI juga kan. Jadi kita setiap hari itu kalau searching itu pasti arahnya ke Google, ini tolong gimana caranya gitu kan. Kalau aku sendiri sih lebih baik memanfaatkan AI itu daripada apa ya, bikin sesuatu hal negatif dari AI gitu. Ya, baik, ini menarik sekali ketika kita memanfaatkan media medsos sebagai edukasi dan solusi. Sekarang kan marak sekali ya Mas, itu nama istilahnya apa misalnya? Orangnya saya, tapi suaranya mungkin orang lain. Terus terkadang contoh misalnya orangnya Najwa Shihab, suaranya juga padahal Najwa Shihab tidak pernah ngomong soal itu. Itu kan terjadi. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi bagian dari kita semua. Mungkin bisa dimulai Mas Nando. Ini bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini nantinya? Ini tetap tidak luput dari nanti kemajuan IT itu akan menjadinya kelarinya ke hukum sampai kayak saya bayangkan rumit sekali. Seperti apa Mas Nando? Oke, sebelumnya kalau semisal ada tokoh besar terus mengatakan hal yang mungkin kurang etis dan sebagainya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ada yang membuat-buat, yang kedua emang kenyataannya beliau mengatakan hal tersebut. Nah kalau langkah dari saya, mungkin yang pertama saya memahami dulu isi video yang mungkin perkataannya kurang enak lah. Yang kedua saya
mencari sumber validnya. Apakah yang dikatakan tokoh A ini benar sih? Mungkin bisa di search melalui YouTube atau mungkin di media-media yang sudah terpercaya kebenarannya sih Pak. Begitu ya. Mungkin ada Mas Tama? Ya, kalau itu sebenarnya sudah cukup lama Iya, ya kalau lama, ya. teknologi seperti itu. Kalau setahu saya dari 2018 mulainya. Iya. Itu kan suara dibuat dengan AI sama orangnya dibuat dengan AI. Nah itu ya mungkin benar yang dikatakan Mas Nando, kita cari video yang asli, Aslinya. yang durasinya agak panjang. Biasanya kebanyakan kalau sekarang itu clipper, video potongan buat digoreng. Iya. Jadi mungkin benar kata Mas Nando, kita Iya. bisa cari video panjangnya. Kalau enggak ya seperti yang saya katakan tadi, kita tanya AI-nya langsung ini dibuat atau memang di video. Begitu sih kalau menurut saya. Mungkin Mbak Asna Nisa atau belum Asna. punya alasan terkait tentang ini. Bagaimana misalnya ini contoh saja. Najwa Shihab, padahal dia tidak pernah iklan jamu, tiba-tiba dia iklan jamu aja di situ. Suaranya persis dia sendiri misalnya. Itu bagaimana menyikapi? Kalau aku ya itu tadi Nah. aku tuh nggak terlalu apa itu namanya? Mengesampingkan hal-hal yang Iya, jadi kayak walaupun itu berita benar atau hoax, aku nggak terlalu peduli gitu loh. Kalau Mbak Asna, Kalau harusnya peduli dong. menurut saya ya Najwa Shihab ya itu tadi. Misalnya. Kalau menurut saya karena saya selalu nonton Najwa Shihab itu sering, saya mengikuti karena kalau endorse itu kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin, kan kayaknya nggak mungkin. dipikir logis kalau saya kan emang ngikutin Najwa Shihab itu udah dari lama. Nah kayaknya nggak mungkin. Ya, kalau hal terjadi ini mungkin ya, meskipun Mas Nando jalurnya bukan hukum. Bagaimana kalau nanti apakah terjadi tuntutan hukum? Saya tidak pernah ngomong itu, saya tidak pernah iklan kok. Ternyata kok seperti itu seperti apa? Ya mungkin kalau dari segi ini kemungkinan besar bisa dipidana sih Pak. Soalnya kan itu mungkin hak cipta ya Pak. Iya. Karena dia nyomot mungkin buat suaranya seolah-olah Mbak Najwa ini mempromosikan produk ini, padahal kenyataannya jelas tidak ada, Mbak Najwa tidak mengungkapkan iklan tersebut. Yang dimana jika Mbak Najwa itu tidak terima, itu bisa dipidanakan sih Pak. Nah itu baik, kita masih berapa menit Mas Angga? Masih 10? Oke, ya masih baik, kita akan melanjutkan terkait sekarang ini sebuah pengalaman Mas Nando dan adik-adik semua. Kemarin beberapa bulan yang lalu ya, kami mengadakan pelatihan pembuatan cerpen ya, cerita pendek itu di salah satu sekolah SMP di Sukoharjo juga SMA. Kami mengajak anak-anak siswa itu menulis cerita pendek. Ternyata setelah kami kumpulkan, kami seleksi dengan teman-teman anggota Mahtulis, ternyata di sana banyak sekali karya yang dibuat melalui ya itu. Nah, akal imitasi ini loh yang membuat kita kadang-kadang karya kita nggak berharga, nggak dihargai, tetapi naluri seorang penulis itu kan tahu ini karya akal imitasi ini AI gitu loh. Jadi kami membedakan karya sastra itu kadang-kadang ini nggak ada rasanya gitu loh. Nah, menurut saya ini kalau orang marah itu ya marah ya karena kelihatan marah sekali. Kalimat-kalimat yang disusun akan marah karena emosi, karena dengan hati, biasanya ditulis dengan hati ya. Kalau iya, nah itu kan menjadi ini kok hampa ya. Nah, ini sekarang itu menjadi tantangan penjenengan semua. Ini dilihat dari sisi karya. Selalu seperti apa sih melihatnya tentang hasil karya ini, akal imitasi? Ya, kalau dari saya sendiri, kalau mungkin membuat suatu karya ya Pak, karya yang berketergantungan dengan AI itu rasanya kalau saya pribadi ya Pak, itu kurang puas sih Pak. Karena mungkin saat membuat itu tuh nggak ada kerja kerasnya Pak. Sedangkan kalau kita dengan AI itu cuma buatkan
promote-nya itu cuma buatkan saya cerpen yang menarik misalnya Iya. seperti itu kan langsung ada itu Ada. Pak. Ya kalau dari saya sendiri tuh buat saya pribadi kurang sih Pak. Jadi lebih lebih kerasa kalau bikin sendiri, pikiran sendiri dengan usaha kita. Ya. Jadi lebih asik Pak. Itu teorinya Mas Andul ya. Kalau ini bagi orang yang nggak ngerti nulis, bagaimana menulis cerita pendek misalnya, tapi biar namanya beken, dia akan banyak menulis, tapi hanya nulis itu seperti apa? Mas Tama sendiri seperti apa menyikapi hal ini? Waduh, kalau soal karya ini Iya. sebenarnya cukup berat Iya. karena saya juga pernah kepikiran buat nulis karya cerita. Tapi jangan pakai itu ya. Belum, Oh, soalnya iya. masih judul, jadi belum awalnya saja Iya. belum kepikiran. Iya. Kalau untuk nulis tapi pakai AI, sebenarnya itu juga salah sih, karena kan esensi sebuah cerita itu pada emosi dalam cerita tersebut. Iya. Nah, kan kalau pakai AI itu malah kayak kosong. Sebenarnya saya malah pernah nyoba nulis cerita tugas dari dosen. Oh iya. Itu saya pakai AI. Nah, itu kebetulan saya baca ulang, tapi malah kayak ceritanya itu nggak bisa bener-bener ngena banget gitu loh. Jadi kayaknya kalau nulis tapi pakai AI itu kurang sih, emosinya sama rasa puas sang penulis itu kayak sudah nggak ada. Jadi itu sebenarnya nggak benar juga sih Oke. menurut Nah, saya. Mbak Asna, sebagai desain itu, kadang-kadang kita membuat pamflet ya, enak aja ngambil dari itu seperti apa hasilnya kan, wah jelas lebih bagus daripada bikin sendiri gitu loh. Itu hati nurani jenengan gimana itu ngambil seenak perutnya sendiri ngambil itu gitu. Apakah itu semata-mata bisa dikatakan hasil karya kreasi sendiri atau dibantu oleh AI itu? Oh, kalau itu menurut saya itu dibantu AI kalau dibuatkan seperti itu benar yang dikatakan Mas Nando tadi. Nah, kalau menurut saya lebih apa ya? Lebih mending menggunakan karya dari diri sendiri, jadi buat sendiri gitu. Walaupun susah, jadi itu ada rasa perjuangannya gitu loh. Kita berjuang, kita berusaha biar gimana sih pamflet ini biar bagus, biar ada usahanya gitu. Jadi nggak yang melulu mengandalkan AI, apa-apa harus AI, dikit-dikit bikinnya lewat AI gitu. Kalau Mbak Nisa, Kalau- karena apa tuh? Karena perlu mencantumkan nggak ada yang bisa ini wah bikin pamfletnya bagus itu ya. Kalau aku sendiri ya, aku sebagai ilustrator Mm-mm. lumayan jengkel ada AI-nya ini gara-gara ilustrator tuh semakin nggak ada harganya gitu loh. Jadi kayak orang-orang biasa gitu kadang kalau minta bikin gambar gitu tuh dari AI, padahal ilustrator yang gambarnya lebih bagus itu banyak gitu. Jadi kayak ilustrator itu nggak ada harganya gitu loh. Apalagi kalau bikin karya seperti dikatakan Mas Yeah. Tomo itu, bikin karya itu kita itu seperti meluapkan emosi gitu. Yeah. Jadi Hati ya. iya, menggunakan perasaan membuat karya itu begitu. Iya. Oke, baik, menarik sekali. Waktu kita sudah mulai mendesak akan mengakhiri. Tapi sebelumnya silakan Mas Nando nanti bergantian untuk menyampaikan pesan acara siaran budaya malam hari ini terkait tentang ya kegiatan rutin di studio 1 ini di Radio Top itu selalu ada siaran budaya. Bagaimana respon Mas Nando? Untuk siaran budaya ini kalau menurut saya pribadi sangat mengedukasi dan juga sangat bisa menambah wawasan kita tentang ya semacam yang saat ini kita sampaikan mengenai media sosial, yang dimana media sosial ini memiliki peran yang sangat penting di era saat ini, karena media sosial ini dapat memberikan kita wawasan baru dan juga dapat menjadi hal buruk atau hal negatif kepada diri kita sendiri, karena media sosial tempat di mana banyak hal-hal negatif yang harus kita pandai-pandai memilah untuk yang baik, yang mana, yang benar, yang mana. Seperti itu sih Pak. Ya, Mas Tama sekarang. Oh, jadi begini kan. Jadi dengan adanya siaran bersama Omah Tulis ini kan salah satunya adalah menambah wawasan kita mengenai
beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan juga perihal budaya yang sudah hampir hilang ya sekarang, Pak. Jadi jangan lupa saksikan terus siaran di Senin malam bersama Omah Tulis untuk menambah wawasan kita mengenai budaya dan juga kehidupan yang kita lalui. Mbak Mungkin- Asna, ya. Kalau kali ini siaran kita bersama Mas Tulis itu sangat mengedukasi dengan tema yang pemanfaatan budaya medsos sebagai edukasi dan solusi. Ini sangat mengedukasi karena mengubah pola pikir ya. Semoga kedepannya untuk teman-teman itu jangan selalu menjadi konten kreator yang edukatif dan solutif. Oke, Mbak Nisa terakhir. Ya, seperti yang dikatakan Mas Nando, Mas Tomo, dan Mbak Asna tadi, siaran Omah Tulis ini sangat mengedukasi dan menambah wawasan ya, apalagi tentang materi kita tadi apa? Memanfaatkan media sosial. Nah, kita itu juga perlu mengikuti zaman ya, jadi kita nggak melulu soal yang Soal perkembangan zaman. Iya. Terus ada pesan khusus untuk Eh, pendengar mungkin? Untuk pendengar ya, untuk Topmania, terima kasih sudah mendengarkan Omah Tulis pada malam hari ini. Semoga siaran kita mengedukasi dan memberikan manfaat bagi pendengar. Baik, terima kasih Mbak Nisa, juga Mbak Asna, Mas Nando, dan juga Mas Tomo, dan teman-teman yang lain dari mahasiswa STAPN Raden Wijaya Wonogiri serta dari SMA Gria Sahid Sukoharjo. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat, dan kepada pendengar sekali lagi terima kasih telah bersatu di acara siaran budaya. Kita jumpa lagi di Senin pekan depan di hari yang sama di siaran budaya. Terakhir, salam budaya.